Yang rekaman kemarin udah dikirim di YouTube, Ustaz. Hmm, kayaknya belum sih. Hmm. Atau sudah? Nggak ingat. Nanti coba dicek. Di sini kita masuk sekarang dalam alif layyinah ya. Hmm. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita masuk dalam bab alif layyinah. Jadi yang dimaksudkan alif layyinah di sini adalah alif yang dia tidak memiliki harokat ya. Alif yang tidak menerima harokat. Itulah yang dikenal dengan namanya al-alif. Wahiyallati la taqbalul harokah. Itu adalah alif yang tidak menerima harokah. Walaha maudi'an, dia punya dua tempat. Kalau yang hamzah kemarin punya tiga tempat, sekarang di sini alif layyinah ada dua tempat. Yaitu ada al-wasatu wal torof. Jadi ada pertengahan dan ada juga akhiran atau ujung. Torf itu adalah ujung. Al-aliful layyinatu wasata. Ada alif layyinah tempatnya di tengah, tursamu alifan mutlaqan. Jadi ditulis bentuk alif mutlak. Mananya alif mutlak itu apa? Alif yang berdiri. Ya, alif mutlak adalah alif yang berdiri. Sawa'un akana tawassutuha bil asalati amkana bi ghairiha. Yani entah dia itu di tengah sebab dia asli ataukah karena yang lain. Jadi aslinya memang dia di tengah. Tapi terkadang ada yang dia itu aslinya di ujung, tapi karena ada tambahan huruf lain, jadinya dia di tengah. Fal Hmm. mutawassitatu bil aswalah, contohnya yang asli di tengah, qala, qama, soma, nama. Jadi qala, qama, soma, nama itu dia asli di tengah. Maka dia ditulis alif berdiri begitu. Wal mutawassitatu aradan, adapun yang mutawassitoh atau yang di pertengahan tetapi dia bukan asli. Ya, karena ada sesuatu hal. Nahu fatahu. Fatahu itu kan aslinya dia alifnya di ujung. Aslinya fata gitu. Tapi karena adanya hak domir, berarti menjadi fatahu. Hmm. Laila ya. Yani Laila ya. Ya itu maksudnya malamku gitu. Laila ya atau lailaku. Bi muqtadama. Atau lafat bi muqtadama. Bi muqtadama itu aslinya seperti yang ada di taklik ini. Begini tulisannya. Bi muqtadama. Aslinya dia. Hmm. Wa nahwu yakhshahu, yakhsha itu aslinya alifnya ini ada di akhir, yakhsha. Tapi Hmm. karena dia ada ditambahkan dengan ha'u dhamir, maka menjadi yakhshahu, menjadi alif tulisannya. Begitu juga dengan yardahu dan yakhshahu. Wa nahwu ilama. Ilama itu aslinya ilama gitu. Tapi ma-nya hilang alifnya seperti bima, bi dan ma, tapi hilang alifnya karena dia sudah di akhir. Alama, alama itu alama, hatta ma, hatta ma. Mafhum ini? Mafhum. Al alif layyinah tarafan itu sekarang bicara tentang alif layyinah yang ada di akhir. Alif layyinahnya dia di akhir. Terus samuyaan fi sab'ati mawadhi'ah. Ditulisnya seperti huruf ya, tapi nggak ada titiknya gitu. Namanya alif alif maksurah. Kalau kita bicara namanya alif maksurah. Terus samuyaan bisa berarti mawadhi'ah ada 7 tempat. Kita Jadi menuliskannya pokok seperti ya ada kalau di 7 tempat. akhir, Hmm? kalau di akhir berarti ya kayak bentuknya itu ya. Mm-mm. Iya. Oh, Wa fi oh. ghairi hadhil mawadhi'a tuktabu, Hmm. dan selain dari ghairi hadhil mawadhi'i tuktabu bil alif. Dan selain pada 7 tempat ini maka dia ditulis dengan alif. Kita bicara ini berada di akhir, tapi di akhir pun dia ada 7 tempat saja. Selain daripada ini ditulisnya alif berdiri mutlak, alif mutlak. وهذه هي المواضع السبعة التي تكتب بها فيها بالياء.
Tamam, ada fi kulli ismin sulasiyin alifuhu munqalibah an ya. Jadi isim sulasi, isim yang hurufnya 3 itu sulasi, yang mana alifnya itu perpindahan dari ya. Kan aslinya hada yahdi, yahdi menjadi huda. Kan begitu kan aslinya hada ya. Hada yakni hada ya menjadi hada. Kemudian yahdi itu aslinya ya. Kemudian ketika dia menjadi isim maka menjadi alif maksurah, maka dibacanya al-fata wa al-huda. Fi kulli ismin arabiyyin zaidin ala salasah wa laisa qabla akhirih ya. Atau setiap isim Arab yang mana dia itu mazid ala salasah, lebih dari 3 huruf. Wa laisa qabla akhirih ya, dan tidak ada sebelumnya huruf ya. Contohnya sugro, kubro. Itu ada berapa? Rubai karena ada 4 huruf. Kubro, hubla, hijla, zirba, sur'a, qatla, adara, sukara, hayara, murtada, mustafa, tatra, wahasha, atanzihiyah, ay hasha lillah. Banyak ya. Berarti Wa 2. in kana qabla akhirih ya, tapi jika sebelumnya itu berupa huruf ya, maka ditulis apa? Ditulis rusimat Alifan. alifan mutlakon. Karena dia akan menjadi alifnya, karena sudah ada ya, maka tidak ditulis ya lagi. Seperti dunia, ya siapa? Qodoya, dan roya, muhayya, suraya, kecuali satu. Yahya, alaman fa'inaha tursamu bil ya. Kalau Yahya, walaupun sebelumnya ya, dia pengecualian. Jadi alifnya ditulis seperti itu. Tamam? Tamam. Kalau Ketiga, alif fi khamsati alamin ajamiyah. Jadi ada 5 nama ajami, yang mana nama-nama ini semuanya menggunakan tulisannya seperti ya. Yaitu ada Musa, Isa, Mata. Mata itu siapa namanya? Salah satu nama yang ada di Nasrani itu, Mata. Tapi wallahu alam. Kisra. Kisra itu adalah Raja Kisra yang itu apanya istananya hancur saat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Bukhara, ya, Bukhara. Amma ghairuhat, selain daripada 5 nama ajam ini, min sairil a'lamil ajamiyah, dari seluruh nama-nama ajam yang bukan Arab, fayur samu bil alif, maka semuanya ditulis dengan alif. Seperti dara, zalikha, yafa, binha, syabro. Jadi kalau ada nama-nama yang belakangnya A itu dikasihnya alif biasa, alif mutlak. Fi khamsati asma'in mabniyah. Ada 5 tempat pada isim yang mabni seperti lada, anna, mata, ula, ya. Itu dikasih ula itu isim isyarah seperti ulaika itu. Ulaika. Tapi kalau seandainya tidak ada ikanya, cuma ula doang, ya ulanya alifnya dikasih seperti ya. Yusharu bihi ilal jam'i akil aghair akil wa yadakhulu alaihi harfu tanbih. Harfu tanbih itu ula, ya, ula atau ay ulaika. Al ula ismu mausul al ula bimana alladzina, yani. Amma ghairuha minal asma'il mabniyah fatursamu alifan. Selain daripada isim-isim mabni selain ini ditulisnya alif matlaqah. Nahwu mahma ana ila akhir. Mafhum di sini? Jadi cuma dihafal aja tempat-tempatnya itu, nanti sisanya dia ditulisnya alif berdiri, alif mutlak. Kemudian yang kelima, fi kulli fi'lin sulasiyin alifuhu munqalibatun an ya. Atau setiap fi'il yang sulasi yang alifnya itu perpindahan dari ya. Misalkan kita punya ishtara. Ishtara menjadi yashtari. Karena aslinya itu adalah ya.
Kita tahu aslinya dari mana? Dari fi'il madhi, fi'il mudhari'nya itu. Ishtara yashtari. Tapi ini sulasiyah. Sa'a yas'a. Sa'aya aslinya. Dari masdarnya kita tahu. Sa'a sa'yun. Masdarnya sa'yun. Berarti dia adalah ya aslinya. Sa'a. Masya masyun. Ro'a ro'yun. Roma romyun. Nah, itu berarti dari ya. Fa in kanatil alifu munqalibatan an wawin rusimat alifan. Kalau aslinya adalah waw, maka ditulisnya alif mutlakon seperti da'a. Da'a itu kita tahu masdarnya apa? Dakwah berarti dengan waw. Dan mudhari'nya da'a yada'u, waw. Ghaza yaghzu, ghazwatan. Berarti waw. Ya, afa afwatan, afwah. Tahu? Wa ba'duhum yaktubu hadha an-naw'a kullahu bil alif. Wa laysa bi syai'. Tapi sebagian dari ulama menuliskan semuanya itu dengan alif. Yakni yang ini yang bagian fi kulli fi'lin sulasiyan alifuhu munqalibah. Wa fi kulli fi'lin zaidin, pada setiap fi'il yang dia adalah fi'il zaid, maknanya bukan mujarrad tapi zaid ala salasah, yakni fi'il yang lebih dari 3 huruf tapi dia adalah zaid. Idza lam yakun qabla al-alif ya, jika sebelum alif itu adalah ya. Jadi jika sebelum alif itu bukan ya, afwan. Jika sebelum alif bukan ya, maka dia dituliskan apa? Dituliskan ya. Karena kalau sebelumnya ya, maka dituliskan alif sebagaimana yang di atas tadi. Nahwu ahda, ihtada, ata, khalla, shalla. Wa minhu tamatta wa tasarra wa taqadda aw inqadda. Wa aslu hadhihi al-asya' as-salasah tamattata. Dari tamatta itu aslu tamattata wa tasarrara wa taqaddada. Kemudian alifatuha mubdalah min hurufin sahih atau min harfin sahih. Itu aslinya adalah tamattata, tapi dia karena kebanyakan huruf yang berat, huruf idbaq misalkan, atau huruf takrar ra atau huruf dot mutbaqah, maka di situ dia ditakhfif, diganti dengan alif di akhir. Dan dia dituliskan dengan ya. Wa idza kana qabla alifihi ya'un wa rusimat alifan. Tapi kalau sebelumnya ya, maka ditulis alif. Semuanya kaidahnya sama. Karahata jitima'in suratain. Ya, ini menghindari pertemuan dua bentuk yang sama. Seperti Yahya. Maknanya Yahya yang di sini itu bukan Yahya yang di atas. Ini adalah fi'il Yahya. Hayya Yahya. Kalau yang di atas itu adalah Yahya nama orang. Istahya, tabayya, wa tazayya. Fi arba'ati ahrufin hiya ila ala hatta bala. Ada 4 huruf yang menggunakan ya-nya, alifnya berupa ya. Alif maksurah. Jadi ila ala hatta bala fil jawab. Wa amma sairul hurufi fatutabu alifan. Semua huruf ditulisnya alif kecuali 4 tempat di atas. La, halla, khala, ada, hasya, wa hunaka qaidatan kulliyatani. Di sana ada 2 kaidah yang utuh, yaitu apa? Maka natfa'uhu aw ainuhu wawan kutibal bidya. Jika mana fa'ul kalimah ataukah ainul kalimah itu berupa waw, maka ditulislah bentuknya dengan ya. Seperti wa'a. Wa'a itu fa'ul kalimahnya berupa apa? Berupa waw. Fa wa'a berarti fa'ala. Maka fa'ul kalimahnya berupa waw. Waqa. Ini juga sama. Al-jawa wal hawa. Itu juga sama, maka dia tulisnya ya. Kedua, maka nat ainuhu hamzatan, jika ainnya berupa hamzah, kutibat aidan bil ya, maka dia ditulis dengan ya, seperti na'a, sya'a, fa'a, ya, wadhalika li'anahum karihu fi hadha ijtima' alifaini. Karena kalau misalkan kita tulis ya ba'a dengan alif, maka akan berkumpul 2 alif. Nah, itu tidak tepat. Mafhum? Mafhum, Mbak. Tanbih, dhahaba baduhum ila anal ya'iyya yuktabu alifan fi sabati mawadhi'. Jadi di sana ada tempat-tempat sebagian ulama
itu menempatkan ya sebagai alif, ditulisnya sebagai alif pada 7 tempat, yaitu ketika penulisannya adalah penulisan saja. Musyakalatan di kalimatin ukhra marsumatin bil alif. Ya, ini seperti samih akhaka idha hafa. Aslinya idha hafa. Wa anjidhu idha hawa. Yang Enggak, hawa itu, yang Ustaz. hawa. Kalau hafa benar alif, hafa benar alif. Tapi yang hawa itu harusnya dengan apa? Dengan ya. Aku nggak paham yang ini. Yang mana? Yang barusan. Jadi dibentuk saja, seperti saja. Jadi dia itu hawa. Hawa itu kan aslinya menggunakan ya, bukan alif. Hmm. Hmm. Hawa gitu. Tapi karena dia ingin menyamakan dengan hafa, yang mana dia dengan alif, maka dia pun dibentuk dengan alif. Itu aja. Haf. Kemudian fil qafiyah. Qafiyah itu kaitannya sama ilmu arud. Ilmu qafiyah itu akhir-akhir berkaitan dengan akhir huruf. Jadi di sini turrata subhin tahta adhyalid duja. Nah, duja itu harusnya dengan alif. Dengan ya, duja Hmm. dengan ya. Hmm. Tapi dia ditulis dengan alif. Jadi kalau di kofiyah itu dia akan ditulisnya dengan alif begini. Semua yang di akhir syair itu walaupun dia aslinya adalah berupa alif Oh maksurah, ya. nah itu kebanyakan ditulisnya adalah dengan alif maksurah, dengan alif apa? Alif mutlaqah. Al-godo ini juga Itu begitu. semua syair. Kalau kita nulis syair. Di syair ini godo aslinya begini dengan ya. Injala juga begitu. Oh, Wadhalika harus kayak litastawiyal gitu. qawafi fi surah al-khatiyah. Nggak harus kayak gitu. Wajib nggak boleh pakai ya. Kalau kita nulis syair. Kalau Jadi di syair aslinya ditulisnya berupa alif mutlaqah. wajib. Sebagian Hmm. ulama tidak wajib. Kan di sini tadi dikatakan dzahaba ba'duhu, maknanya sebagian. Begitu juga di sini tadi hafa dan hawa ini hanya sebagian Hmm. ulama, enggak semua. Kemudian ada Hmm. namanya musyakalah biqasdil jinas. Hmm. 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 Indonesia. Ini inginnya menyamakan syakal karena ini aslinya adalah aula, bukan aula. Aulanya begini tulisannya aslinya. Hmm. Musyakalah itu menyamakan syakal, menyamakan bentuk. Nah, ini kan bentuk yang pertama dengan bentuk yang kedua kan sama persis. Kalau yang kedua ini benar, kalau yang pertama ini harusnya menggunakan ya, yang bermakna lebih utama. Aslaula. Mm-mm. Kalau yang bawah itu ataukah tidak. Ahsantu fi syukri aula. Aula di situ ataukah tidak. Kalau yang di atas mananya aula bermakna lebih utama atau paling utama. Jadi yang pertama itu seharusnya pakai ya. Iya, Yang kedua enggak. enggak. Hmm. Kemudian yang keempat itu ada film syakalah biqasdi tauriyah. Utama yang Saya paling kira enggak utama. usah. Qasdul mu'ayati wal ilghas ini juga enggak usah. Ma warada maksuran mamdudan bilugatain enggak usah. Wa ma warada mahmuzan mujran majra al mutal ini juga enggak usah. Ma'rifatul wawi wal ya'i. Di sini ada mengetahui tentang waw dan ya. Hmm. Jadi kita melihat di sini yurafu dzalika bitasniyah dengan adanya tasniyah. Ka asawaini wa fatayaini. Jadi kita itu pengen
Ini itu sebenarnya ngasih tahu kita dari mana sih kita tahu kalau dia itu aslinya waw ataukah ya, begitu. Seperti aso. Aso itu aslinya waw atau ya? Karena alif. Jadi alif itu ada alif yang asli, ada yang alif bukan asli. Tapi kalau alif itu berada di akhir, kebanyakan itu bukan asli. Ya, kalau dia di akhir itu kebanyakan memang bukan huruf asli, tapi merupakan pergantian atau perpindahan dari huruf waw atau ya. Dikarenakan huruf sebelumnya berharokat. Jadi misalkan aso. Aso itu aslinya adalah aso, asowa. Ada waw. Tapi karena shotnya itu berupa fathah, maka kulibat alifan, maka dia ditukar kepada alif. Jadi semua huruf waw atau ya, kalau sebelumnya fathah, maka kulibat alifan, maka dia akan bertukar kepada alif. Nah, ini kapan dia diketahui waw? Ketika menjadi tasniyah, dimusanakan, maka menjadi asowaini. Asowaini. Maka berarti dia adalah waw, bukan iya. Berarti Fata, cuma dua huruf. fata itu ya atau waw? Fatan. Fatayat, fatayaini. Saya. Berarti kalau fatayaini berarti ya. Ya aslinya adalah dengan ya. Atau dengan menjamakkan, dijadikan jamak. Ustaz bisa ulang yang fata gimana? Fata itu kan akhirnya ada alif. Hmm. Nah, alifnya itu sebenarnya waw atau ya. Maka dimusanakan menjadi fatayaini. Oh iya ya. Jadi cuma dua huruf Berarti ya. Kalau bukan mm, waw, alif. kalau bukan waw ya. Oh iya, kalau bukan waw ya. Hmm. Atau dijamakkan seperti rohayat, fatayat, hamawat. Hmm, Hmm. begitu. Bimaster atau dengan master. Contohnya ghazwah. Jadi kita punya goza gitu kan. Goza itu apa? Oh, aslinya adalah waw karena ghazwah. Masternya ghazwah. Sa'a juga kita tahu. Masternya apa? Sa'yun. Sain. Hmm. Jadi berarti ya. Hmm. Belum. Ketika dimustahkan, ketika dijamakan, kuat. Yang Oh iya. keempat ada isim marroh. Isim marroh itu maknanya adalah isim yang bermakna sekali dengan wazan fa'lah. Wazannya fa'lah seperti adwah. Berarti dia menggunakan waw dari ada. Dari ada, sa'a, sa'yah, adwah. Nah, itu isim marroh. Wazan dia fa'lah. Atau isim hay'ah. Isim hay'ah itu menunjukkan keadaan dengan wazannya fi'lah. Jadi kalau isim marroh itu fa'lah, kalau isim hay'ah adalah fi'lah. Seperti ri'iyah. Kan ada ro'a, yar'a. Di situ ro'a, yar'a. Nah, Hmm. ro'a, yar'a, kita tahu alifnya di situ apa? Oh iya, karena ri'iyah, isim hay'ahnya. Atau masdarnya ro'yun. Atau dengan menggunakan mudhari'. Ghaza itu alifnya dari apa? Ghaza yakzu. Berarti waw. Ah, Kona itu apa? Kona yakuni. Berarti ya. Kemudian ada lagi yang keenam atau dengan bil isnad li domiril fa'il. Kita sambungkan dengan domir fa'il. Misalkan tu. Misalkan kita kalau punya ro'a itu berarti dia adalah iya. Kalau saya punya sama, kan biasanya sama yesmu. Samautu. Bukan sama itu. Ini sama yesmu samautu. Wahadaitu. Dari sama hadaitu berarti iya. Ya. Wakasamau wahadaya. Fihi ma'idan. Wal marji'u fi dzalika kullihi ila kutubil lughah wa ma'ajimiha. Rujukan-rujukan ini kita tahu dari kitab-kitab komus ataukah mujam gitu. Gimana? Eh,
Yang nomor 4 anak kurang paham. Nomor 4 Marroh. itu ada namanya isim marroh, ada namanya isim hay'ah. Isim marroh itu menunjukkan kepada sekali pekerjaan itu dilakukan sekali. Kalau isim hay'ah menunjukkan kepada keadaan ataukah iya keadaan. Misalkan kalau saya katakan jilsah. Jilsah itu wazannya fi'lah, berarti dia isim hay'ah. Mananya apa jilsah itu? Jadi keadaan dia duduk. Kalau saya katakan jalsah, berarti sekali duduk. Oh, jalsa. Hay'ah ada. Jadi ada wazannya fa'lah dan fi'lah. Kalau fa'lah itu marrah, kalau fi'lah adalah hay'ah. Mhm. Hmm. Kemudian di sana ada namanya aliful mubdalah min ya'il mutakallim. Ini aja, aliful mubdalah min ya'il mutakallim saja. Tuktabu alifan alal arjah. Dia ditulis alif yang rojih ya, ditulis alif. Jadi aslinya adalah ya mutakallim, bermakna saya. Misalkan saya punya ya hasrata, itu aslinya adalah ya hasrotai. Ya hasrotai. Tapi di situ karena sebelumnya adalah fathah, maka dia muqalibah alifan ataukah ditulis menjadi alif. Tapi kalau di Quran warusimat fil mushaf ya'an. Tapi kalau di Al-Quran, karena Al-Quran itu kan punya rosem sendiri, punya apa namanya, punya tata cara penulisan sendiri. Jadi dia ditulisnya dengan ya, tidak sesuai dengan kaidah imla'iyah. Begitu. Ya hasrota wa asafa asafa itu aslinya asafi atau asafai. Di sini hanya berbicara yang roji. Jadi yang roji ditulisnya dengan alif. Jadi itu adalah ya mutakalim yang dipindah kepada alif. Ya, sobatai. Ya, sobatai. Kemudian ada namanya alif al-mubdalah minuni taukid al-khafifah. Jadi ada alif yang itu aslinya adalah nun. Jadi kalau kita punya misalkan yadhabu menjadi yadhaban. Ya, yadhabu menjadi yadhaban. Maka yadhaban itu sebenarnya adalah alif. Sebenarnya adalah nun, bukan alif. Madhabul basriyina kitabatuha bi alif. Kalau madhabnya orang-orang ahli Basra itu menulisnya dengan alif. Wahwa rasmul mushaf. Dan itulah yang dipakai oleh mushaf. Jadi di Al-Quran dikatakan wala yakunan minas sogirin. Ini aslinya yakunan. Jadi ada dua nun. Jadi nggak mungkin di situ adalah tanwin asli, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena di situ fi'il itu nggak menerima tanwin selamanya. Jadi aslinya adalah layakunan, itu adalah nun dua nun. Kemudian di sini la nasfa'an bin nasiyah. Juga sama. Aslinya apa? Nasfa'an. Ada nun, sukun dan ain. Kemudian nun sukunnya itu namanya adalah nun taukid. Ya. Nun taukid khafifah. Maka dia ditulis sebagai tanwin, sebagai ganti gitu. Jadi ada alif, alifnya adalah alif mutlaqah. Selanjutnya ada qaulil asya wala ta'budi syaitana wallaha fa'buda. Ini harusnya bukan fa'buda ya. Harusnya fa'budan dengan tanwin. Tapi karena ya tetap sih harusnya tanwin karena dia adalah nun taukid aslinya. Jadi wala ta'budi syaitana wallaha fa'budan. Dan aslinya adalah nun. Dari fa'budan itu aslinya adalah nun. Wa madhabul kufiyin, tapi kalau madhabnya ahli kufah, kitabatuha bin nun, tetap dengan nun. Wadhalika fi ghairil mushaf. Tapi itu selain dari Al-Quran. Kalau di Al-Quran tetap menggunakan rosem usmani. Selanjutnya ada namanya al-alif al-mubdalah min nuni idan. Di sini ada idan. Idan itu kan menggunakan nun. Ada dua cara penulisan. Ada dengan tanwin dan ada dengan nun. Yaktubuhal basriyuna alifan.
Kalau ulama Basra itu menulisnya dengan alif. Jadi begini, idzan. Pernah lihat? Hmm. Wahwa rasmul Hmm. mushaf. Dan ini yang dipakai di mushaf. Jadi kalau di Oh. mushaf nggak ada yang kita temukan dengan nun begini. Hmm. Hmm. Wa katabaha al-Mazini wal Mubarrid bin nun. Tapi kalau Mazini wal Mubarrid dengan nun begini. Hmm. Nah, kalau saya sebenarnya Hmm. juga lebih suka menggunakan nun daripada menggunakan alif. Kenapa? Ya. Biar tidak bercampur sama idza, ya kan? Idza Oh, dengan iya. idzan kan nggak sama, nggak beda gitu cara penulisannya. Wa qala al-Farra, dan Farra mengatakan in ulimat bil alif, tapi jika diketahui dengan alif, wa illa kutibat bin nun. Jadi gini maksudnya. Kalau kita tahu bahwa ida dengan alif itu adalah idan, maka dengan alif. Tapi kalau seandainya di situ terjadi waham ataukah orang itu kalau melihat ini ida atau idan, nah, maka menggunakan nun. Mafhum? Mafhum. Iza, izan. Iza. Walladhi alaihi muasirun, yang dipakai oleh orang-orang muasir, ini orang-orang akhir zaman, orang-orang seperti kita, orang-orang akhir. Al-ana kita batuha bin nun mutlaqan. Kebanyakan orang-orang sekarang menggunakan nun. Dan itu memang lebih memberikan penanda atau pembeda antara idan biasa dengan idan yang idan. Jadi antara idza dan idan bisa dibedakan jelas. Wa yurwa, dan diriwayatkan dari Mubarrid. Mubarrid itu lama nahu. Anahu qala ashtahi an akwiya yada man yaktubu idan bil alif li'anha An. mislu an An. wa lan. Astahi. An akbi. Coba dicek di kamus ashtahi apa mananya. Astahi bukan Yashtahi. dari bukan Hmm? astahi. Gak. Hmm. Ashtahi, ishtaha, yashtahi. Astahi. Hmm. Coba cek. Hmm. Asta. Ini menginginkan. Istaha itu menginginkan, dari syahwah. Syahwah itu menginginkan. Hmm. Kemudian ada yakwi. Tadi apa? An An akwiya. yakwi. An An astahi. akwiya. An akwi. Yakwi, menekan. Saya mau Ashtahi an akwiya yada man yaktubu idan izan. bil alif. Bil- Jadi aku ingin banget apa? Menekan, tapi an- menyetrika. Kalau akwiya aslinya adalah menyetrika. Masa hmm. iya menyetrika begitu? Aku ingin banget Berarti menyetrika orang-orang hmm. yang, atau menyetrika tangan orang yang menulis idan dengan alif. Jadi beliau itu nggak suka kalau orang nulis Hmm. idan dengan alif gitu. Sebab idan itu seperti an lan. Nah, kalau di idan kalian ganti dengan alif, kenapa di an dan lan nggak ganti alif? Hmm. 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 Gitu. Jadi nggak salah ya maksud kalau ditulis nun. Aku baru tahu izan. Dan Baru malah tahu. yang paling banyak adalah dengan nun. Hmm. Kecuali di Quran. Kalau di Quran memang sudah patennya dari sana. Dari ini, Hmm. Rosem Usmani, dari sejak penulisannya Hmm. Sayyidina Utsman atau Zaid bin Sabit. Begitu. Kemudian iya. Berarti kalau Gimana, ada pertanyaan? ton- Mhm. di yang di atas tadi Ustaz, yang mana ya? Bukan. Gimana? Hmm, bukan yang ini. Ah, bukan yang ini. Yang di bawah. Ini Hmm. Ah, ini.
Yang ini, yang kelimanya, kan ini 6. Itu kelima. Iya. Fi kulli fi'il sulasi alifu. Jadi ada fi'il sulasi yang alifnya itu aslinya adalah ya. Jadi alif yang tertukar dari ya. Ya, sa'a. Itu aslinya adalah sa'aya. Karena wazannya kan fa'ala. Wazannya mati kan fa'ala. Sa'aya. Tapi karena sebelumnya itu berharokat fathah, ya, maka kulibat alifan. Maka dia ditukar kepada alif. Berarti saat aslinya ini Aslinya adalah asli sa'aya. saya. Hmm. Nah, kita Ini tahu cara penulisannya dengan alif, itu karena kita tahu bahwa asli dia adalah ya. Nah, karena aslinya ya, maka ditukar dengan alif. oh, hmm. Gitu. Hmm. Ya, Gimana tadi Ustaz? Kita tahu ini. kita tahu bahwa asli alif itu adalah ya. Maka ketika ditulis alif, maka alifnya berupa seperti huruf ya. Hmm. 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 Ada lagi? Enggak Ustaz, nanti dengar lagi. Hmm. Kalau itu kan kalau misalkan Ana tadi tulis, kalau misalkan ikro, kita tulis ikro, orang bilang ikro, terus itu gimana sih cara tahunya itu ada hamzanya di belakang? Ikro. Misalkan kan contohnya ikro Hmm. Kita tahu itu atau adalah hamzah. Ya, karena ikro sendiri di situ adalah dari qara'a yaqra'u, karena nggak mungkin selain dari hamzah. iya, kor. Jadi kita Oh itu iya. kayak sudah familiar gitu. Jadi karena kita familiar dengan bahasa, jadinya kita sendiri pun terbayangkan, oh ini adalah hamzah, oh ini adalah huruf ini, ain ini adalah huruf ini, kurang lebih begitu. Hmm. Dan juga dari pelafalan orang tersebut. Hmm. Ah, yang coba Kak, Ana mau tanya yang ke Hamzatul Wasal, Hamzatul Wasat al, al kalimah. Yang contohnya itu lam yakro a yang lam. Di bagian mana? Halamannya ada. Nggak ada. Ini tadi rangkum nggak paham. Hamzatul wasat. Iya, Hamzatul Wasat al kalimah ya ini. Masih yang contohnya akro A'akro'a atau a'akra'u. A'akra'u. lam yakro ada loh contohnya itu sama kayaknya di atas Ustaz gitu. Lam Bukan wasat wasat, itu akhir. Hamzat yang di wasat Ustaz. Ini Hmm. hamzah awal. Wasat berarti yang pembahasan akhir karena ah wasat itu pembahasannya panjang jadi di akhir. hmm. Di situ judulnya apa? Hamzatul wasat. Ini hamzah Nah wasat. ini nih Ini. iya Jadi aslinya itu yaqra'ani. Alif nun asli tambahan karena dia af'alul khamsah.
Aslinya Mereka berdua. Yaqra'ani itu mereka berdua membaca. Karena ada lam, maka nunnya dihapus. diganti hamzah wasal. Bukan diganti hamzah wasal. Hamzah wasal sudah ada dari sejak awal. Seperti yadribani. Tahu yadribani? Hmm. Ketika ada lam, maka ditulis lam yadriba. Hilang nunnya. Oh iya ya. Namanya riba. Ya kok. Berarti kalau diganti lam. Kalau di kalau dikasih lamnya. Kalau Berarti dikasih yang di lam, samping dihapus ini. nunnya. Oh, di samping ini ya yang aslinya. Hmm. Ya kok. Oke, oke, paham, paham. Hmm. Oke, kalau gitu kita lanjut besok lagi pada bagian huruf alati tuzad. Ini berkaitan dengan huruf-huruf zaidah, huruf-huruf tambahan dari huruf asli. Ini Hmm. pembahasannya, insya Allah kita bahas pada pertemuan besok. Oke, terima kasih. Ya, silakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.